salah satu konsep pembangunan kesehatan ya yang akan saya bawa ya di Kabupaten Sukabumi adalah bagaimana saya mengimplementasikan konsep-konsep yang sudah ada ya, yang sudah terbentuk sebelumnya ya, seperti konsep desa sehat, konsep desa siaga, posyandu terintegrasi, dan mungkin yang baru-baru ini adalah adanya konsep atau program integrasi layanan primer atau ILP ya. Nah, saya tidak membuat konsep baru, tetapi saya akan mengimplementasikan, akan saya revitalisasi, akan saya optimalisasi ya, sehingga konsep tersebut terimplementasi ya dengan baik di lapangan ya. Jadi saya insya Allah akan perkuat lagi konsep pemberdayaan masyarakat, saya akan perkuat lagi posyandu ya, dan tadi konsep integrasi layanan yang ada di posyandu ya, itu insya Allah akan saya perkuat lagi ya, dan saya akan turun ke lapangan ya, dan tentunya harapan saya ya bahwa posyandu ini sebagai pos layanan kesehatan yang terbawah seperti itu, nanti dari sanalah akan muncul pertama data-data yang valid ya, karena cakupan posyandu ya mungkin cakupan yang sudah dipertimbangkan ya tidak begitu banyak, sehingga dengan 5 orang kader, kemudian juga petugas posyandu di sana dari nakes, dari non nakes, itu bisa melakukan pendataan sasaran ya, dan sasaran di sini bukan hanya sasaran balita ya, saya ingin total coverage untuk sasaran ya, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga di wilayah posyandu tersebut. Nah, inilah pemantauan wilayah setempat yang harus diperkuat. Saya akan turun, bagaimana teman-teman setidaknya menguasai wilayahnya, menguasai sasarannya, no one left behind ya, artinya tidak ada satupun sasaran yang tidak tercatat, yang tidak terdata di posyandu tersebut. Dengan seperti ini punya modal dasar ya nanti untuk intervensi program selanjutnya. Saksikan dan ikuti, saya akan turun ke lapangan ke posyandu. Saya hormati Pak Kapus, Bu KTU, serta Ibu dan Bapak semuanya, pegawai Puskesmas Cisaat yang saya cintai, saya banggakan. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Kapus ya dan teman-teman semuanya. Saya pagi ini dengan teman-teman ya dari Dinas Kesehatan, pertama ingin silaturahmi ya. Sekarang mensimpelkan dan mengimplementasikan konsep sehingga konsep itu terimplementasi di lapangan. Pertama itu ya. Yang kedua, saya akan kembali lagi merevitalisasi apa yang sudah dibangun ya jauh-jauh hari sebelumnya oleh founding father kita lah, para pemikir kita. Itu sudah bagus konsepnya dari dulu, tetapi mungkin implementasinya kita yang tahu ya di lapangan. Yang kedua, sekarang baru-baru ini ada konsep integrasi layanan primer, bagaimana mengoptimalkan peran-peran yang terbawah ya, salah satunya posyandu. Saya akan mengawal mengimplementasikan konsep itu. Ada hal yang kita perbaiki, bagaimana D/S-nya, bagaimana ketika D/S tidak memenuhi, bagaimana langkah kita. Jadi bukan hanya kalau teorinya, sweeping dan yang lain itu teori udah dari dulu ada, tapi bagaimana kita penguatan itu dari sekarang. Kemudian ketika yang campak sekarang, yang kejadiannya, oh ternyata sudah diimunisasi, evaluasi kita bergeser. Bagaimana kualitas vaksin, bagaimana rantai dingin, bagaimana cara pengambilan, pembawaan ke posyandu. Mari kita evaluasi bersama. Kita lihat sekarang sama-sama rantai dingin di sini ya. Kita pastikan bagaimana rantai dinginnya memenuhi standar atau tidak. Bagaimana pengecekannya. Ya, sebelum ke posyandu saya ingin lihat dulu penanggung jawab vaksin ya, silakan. Saya ingin mengawal itu ya di Puskesmas Cisaat. Kemudian nanti insya Allah saya akan ke yang lainnya.
kita pastikan nih kualitas vaksin ya dok ya. Di sini kan kita sudah punya aturan nih rantai dinginnya, kemudian ininya dok topik usul ya, yang sekarang yang kejadian campak sudah diimunisasi. Berarti evaluasi kita bagaimana kualitas vaksinnya, bagaimana cara teman-teman nih setiap harinya mengambil, kemudian nanti cara semuanya pokoknya pelaksanaan imunisasi. Diawali dari ini yang dingin. Ini kualitas vaksin ya, dipastikan nih dari rantai dingin ya. Sekarang ini bagaimana suhu yang sudah ditentukan ya, dipastikan dari sinilah bagaimana kita melihat kualitas vaksin ya. Kita udah mengedarkan ya surat di Posyandu. Coba tinggal di sini ada nggak tindak lanjut? Ada nggak nih Bu Bidan yang kemarin nih? Data kakak di Posyandu Ada arsipnya. Ada ya? Nah kita lihat nanti ya. Mohon data-data kakak kan anu dipinta sadayana. kakak di wilayah kerja. Jadi konsep sederhananya gini lah, saya ingin mengawali data dari Posyandu yang unit terkecil. Makanya kalau saya ingin tahu kan dari kakak kemudian individunya berapa, cisa Posyandu ya termasuk padatnya sabaraha. Kita mah sekarang bergeser lah, makanya saya penguatan dulu di sini. Jantan ibu upami langkah dulu mah ngumpulin kakaknya, ayahnya, upami ngadata, kan pendataan kakak ke masing-masing, ke semua. Kira-kira ibu tahu tuh sabaraha kakak jumlahnya? Jumlah baru 2025. Sadayana? Ya, 225. 225. Upami satu kakak rata-rata Dua rata-rata 3 kakak. 3 jiwa. Itu Posyandu teh 2 RT. Pak Kades, sini Pak Kades. Sini Pak Kades. Siapa Kades? Waduh. Abang Mbak, Orang selalu bertemu teh waktu di dinsosnya. Kita mau tinggal mengimplementasikan konsep yang ada. Nah, tinggal pertama penguasaan wilayah setempat dengan sasaran tadi. Sasaran harus total coverage, bukan hanya balita. Ya. Nah, saya mah modal awal mah ingin gini aja dulu. Ini kita kuasai ini data. Ini yang WUSPU sudah ada. Jadi dengan ini kendali kita di sini. Jadi kita kan kalau tahu data sasaran, kita tahu siapa yang diintervensi oleh kita. Bu dokter ya, ini apa kampus. Kita harus sampai teknis lahnya. Sekarang mengawal teman-teman. Jadi deteksi stunting itu, apalagi dari yang normal, itu harus terdeteksi sedini mungkin. Dari mulai tadi ya, dari mulai faltering, berat badan kurang, gizi buruk sampai stunting. Stunting itu kan teorinya lebih cepat dideteksi, lebih cepat diintervensi, itu prosentasenya sangat tinggi lah. Kalau sudah jatuh ke gizi buruk misalkannya, jangan harap bisa mudah. Artinya antisipasi kita dari mulai misalkan tidak sesuainya kenaikan berat badan sesuai dengan standar. Nah coba lahir dengan berat badan 3,2 normal ya. Dimana mulai mulai terdeteksi. Coba. Nah, sekarang kan ini nih 3,2 dari 0 ke 1 bulan 4 kilonya. Nah, berarti naiknya 38. Coba cek di standar. 900. Nah, pinter. Nah, kemudian ini nih dari 4 ke 4,5 lihat. Harusnya 800-nya. Berarti ini kurangnya lebih banyak. Nah, dari 4,5 ke 5,1 hanya 6 gram. Nah, dari awal sudah terdeteksi nih, Dok. Intervensi yang efektif yang memang berkeberhasilan program yang benar-benar real itu seperti ini. Bukan dengan workshopnya, bukan dengan korpen gensin bukan itulah.
Kan kita adu data ya Pak. Deteksi sedini mungkin. Tetapi percuma kalau sudah terdeteksi sedini mungkin tetapi tidak diintervensi. Makanya saya ingin setelah dideteksi, ada Bu Dokter. Teman-teman koordinasi dengan dokter. Saya paham teknis dan saya titipkan kemudian ke Dokter Yosep di saat mengawal teman-teman. Saya ingin sekarang ke warga Pak Kades. Anu dekat tapi anu prakais banyak. Kita cek sasarangannya. Jadi intinya gini, kita jangan sampai dolim terhadap masyarakat yang layak tetapi dia tidak mendapatkan hak, salah satunya hak jaminan kesehatan. Kita cek sekarang. Ya, dia nyalira. Mak kantos terakhir berobat ke mana, Mak? Sok adinya we. Kemana? Puskesmas. Ke Puskesmas. Ngange BPJS. Gaduh, mau gitu. Sadaya rasa keluarga. Coba ya tah, tinggal. Keluarga teh gilunya. Ade Cek. air fungsuna gaduh. Ari Mak bantosan kayak gitu. Nambah beas kita kayaknya. Kayaknya. Namanya tanu 10 kilo kan ya. Nu kalcun mah teu. Nah, jadi tidak ada alasan lagi. Nah, coba tinggal orang. Ini desilnya masuk desil berapa coba? Coba dicek eta masuk desil sabaraha. Penerima ini bansos ayat datanya. Ya. Ini contohnya ya. Ini bukan tanggung jawab Kades saja, tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Kapus, Dinas Sosial semuanya. Jadi kita namanya kolaboratif interventionnya harus dilakukan ya. Jadi sekarang bantos ku Pak Kades, persyaratan-persyaratannya SKTM, nukal itulah udah tahunya. Sok kasayakeun PDF-keun. Urusan kadin sosna ku saya. Biasana masyarakat anu teu punya teh sok susah gara-gara administrasi kependudukannya can punya. Ieu mah udah lengkap. Tidak ada alasan lagi. Harus lengkap mama. Nah, secara kasat mata lihat coba. Ini adalah kan layak, sangat layak. Nah, kenapa ini tidak mendapatkan? Ya. Nah, itu kita mah pokoknya mah sekarang mah tong ayeuna nyalahkeun sasanya. Ayeuna mah urang gawe we. Siap. Anu kieu urang sisir. Mudah-mudahan tapi naudzubillah sin sehat mah nya. Sok upami emak ka rumah sakit. Aya ka puskesmas alhamdulillah ka Pak Bupati ngaturkeun nuhun digratiskeun. Amin. Betul teh, Mak? Tapi ka rumah sakit upami teu gaduh jaminan mayar, Mak. Nah, makanya kan apalagi sekarang itu tidak seperti dulu. Upami dulu mah aktif langsung kan UHC teh. Kemarin waktu BPJS waktu UHC mah kan orang daftar sehari keluar lah 1 kali 24 jam. Sekarang mah karena tidak UHC, orang daftar ayeuna engke aktifna bulan depan. Coba umun ayeuna ke rumah sakit mah tiasa, da aktifna mungkin. Makanya nih ya, sekarang sisir kata saya juga. Orang-orang yang seperti ini apalagi yang punya penyakit misalkan ya, ada riwayat penyakit, sebelum dia mengakses layanan kita sisir. Ini solusinya. Karena kita tidak punya solusi ketika orang yang tidak mampu, yang miskin mengakses rumah sakit misalkan tidak ada solusi karena tidak bisa aktif langsung 1 bulan. Iya. Oke ya. Begitunya. Mah tuh nun manya, ku abdi bade diajengkeun ya, tah melalui Pak Kades tah. Siap, Mak. Sok Pak Kades mah tuh kudu eta riweuh-riweuh PDF-keun ka saya. Siap. Datana nya. Ya. Kitu merenannya, Mak. Mohon, Mak. Mohon masih sehat ya, Mak nya. Ya amin. Atur nuhun atuh. Mohon Mak, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalaluddin, Kepala Desa Sukabumi, Kecamatan Desa Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita didatangi evaluasi monitoring oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang begitu amazing, yang begitu gemilang, yang begitu detail dan detail memahami suatu sistem di dalam dinas kesehatan. Untuk itu dari Pemda Sukabumi mengucapkan apresiasi tinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang sudah memberikan support, effort untuk warga desa kami yang bagi kami desa itu adalah surga. Barangkali ada statement yang akan disampaikan oleh Bapak Kadis langsung. Silakan Bapak Kadis. Ya, pertama Pak Kades, terima kasih ya. Ini saya juga menilai luar biasa nih, Kades bungsunya, Kades muda nih, energik ya. Jadi saya titipkan ya Pak Kades, ini bidan desa, kemudian
kemudian perawat dan teman-teman di sini ya, kader. Jadi memang betul saya hari ini mengawali konsep saya ya ke depannya, insya Allah ini diawali di Posyandu Tangkil 2 ya, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat. Jadi saya insya Allah akan turun ke lapangan ya, untuk apa? Untuk tadi memastikan bagaimana di unit terbawah ini Posyandu ya, Posyandu. Saya ingin pastikan ini pengelolaan Posyandu, data-data base ya, khususnya data sasaran semuanya ini berawal dari Posyandu ya. Kemudian pelayanan-pelayanan juga yang terintegrasi tentunya ini berada di Posyandu. Untuk itu saya nyatakan nih Pak Kades, saya insya Allah akan selalu bersinergi dengan semua pihak, termasuk salah satunya Pak Kades ya, yang ada di pemerintahan desa nih ya. Tolong bantu kami untuk mewujudkan tadi dari Posyandu lah muncul kualitas data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan data-data yang ngarang lah gitu ya, dari sasaran seperti itu. Sehingga saya tadi udah instruksikan ya, di Posyandu ini harus ada misalkan data by name by address, semua jumlah penduduk kakak ya, bukan hanya sasaran tertentu, misalkan hanya balita, bukan. Kita dari mulai balita, kemudian usia sekolah, usia produktif, dan lansia semuanya ada di sini ya, seperti itu. Selanjutnya pelayanan-pelayanan yang tadi yang sudah saya jelaskan tentunya ini sudah berjalan ya, ada 5 meja, ada integrasi layanan dan yang lainnya ya, kita lanjutkan ini dan kita kawal semuanya. Itu Pak Kades. Siap. Nah, itu saya sampaikan sebelum closing bahwa inilah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Saya saksikan beliau memahami dan mumpuni secara detail tentang kesehatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Semangat untuk sahabat-sahabat Kades yang ada di Kabupaten Sukabumi bahwa kita punya kepala dinas yang tidak kaleng-kaleng, yang paham dan mumpuni di bidangnya. Yang mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.